Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita bakal lihat lebih dekat satu ponsel baru nih yang lagi ramai di Indonesia. Namanya Infinix Hot 60 Pro Plus. Baru aja resmi meluncur 20 Agustus 2025 kemarin. Info kita kali ini dari rangkuman spek sama harga terbarunya ya. Jadi misi kita simpel aja. Bedah cepat, apa sih keunggulan utama HP ini? Apa yang bikin dia beda? Terutama buat Anda yang lagi cari HP kelas menengah. Oke, langsung aja nih. Ada yang unik banget di awal. Ponsel ini, percaya nggak percaya, dapat rekor Guinness World Records loh. Katanya sih, smartphone dengan layar 3D curve tertipis sedunia. Cuma sekitar 6 mm tebelnya, terus beratnya 155 gram. Itu tipis sama ringan banget kan? Tapi, biasanya kalau setipis itu jadi ringkih nggak sih? Nah, itu dia. Menariknya, walaupun tipis banget ya, Infinix ini ngasih sertifikasi IP65. Artinya, dia tahan debu sama cipratan air. Lumayan kan? Plus, mereka klaim tahan banting juga kalau jatuh dari sekitar 1,5 meter. Jadi, kombinasi tipis tapi lumayan tangguh ini agak jarang sih di kelas harga segini. Oke. Terus layarnya yang 3D curved itu gimana? Betul. Layarnya itu pakai panel AMOLED 6,78 inci. Jenis layar yang warnanya bagus lah, hitamnya pekat, kontrasnya tinggi. Nah, 3D curved itu maksudnya sisi kiri kanannya melengkung gitu. Jadi kelihatan lebih mewah, kayak nggak ada bezel sampingnya. Ditambah lagi, refresh rate-nya tinggi banget, 144 Hz. Wow, 144 Hz. Itu buat scrolling medsos atau main game pasti mulus banget ya. Ada detail lain soal layar? Iya, tepat sekali. Pergerakan di layar jadi halus banget. Terus kecerahannya juga tinggi loh, bisa sampai 4500 nits. Jadi kalau di luar ruangan pas terik gitu, harusnya masih jelas. Udah gitu dilindungi Gorilla Glass 7i pula. Jadi ya sektor layar ini memang jadi salah satu daya tarik utamanya. Layar sama desainnya kedengeran premium banget ya untuk kelasnya. Terus gimana jeroannya? Mesinnya? Seimbang nggak sama tampilan luarnya? Pertanyaan bagus nih. Otaknya itu pakai MediaTek Helio G200. Dibuatnya pakai proses fabrikasi 6 nanometer. Artinya chip ini lumayan irit daya, jadi baterai bisa lebih awet. Performanya sih, ya bisa dibilang solid lah untuk kelas menengah. Buat tugas harian, medsos, bahkan main game yang nggak terlalu berat harusnya lancar. Ini bukan chipset dewa buat gaming ya, tapi pas lah keseimbangan performa sama efisiensinya buat segmen harga ini. Oke, RAM sama penyimpanannya gimana? Jenisnya apa? RAM-nya 8 GB, udah cukup lega lah buat multitasking zaman sekarang. Pilihan storage-nya ada 128 GB atau 256 GB. Jenisnya UFS 2.2. Ini bikin transfer file atau buka aplikasi jadi lebih cepat dibanding standar memori yang lama. OS-nya udah Android 15, pakai antarmuka XOS 15.1 khas Infinix. Konektivitasnya juga lumayan lengkap. Ada Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.4, ada inframerah juga, radio FM, USB-C yang support OTG. Bisa colok flash disk langsung dong ya? Iya, betul. Terus ada NFC juga. Tapi, ini perlu dicatat sedikit. Kenapa tuh NFC-nya? Infonya sih bilang, sementara ini baru buat transfer data aja. Jadi, kemungkinan belum bisa buat bayar kayak e-money gitu. Oh, oke, dicatat. Sensor sidik jari? Udah di dalam layar. Kekinian lah. Terus tadi ada singgung soal AI ya, katanya ada tombol khusus malah. Ini beneran guna atau cuma gimmick pemasaran aja nih? Ini bisa jadi nilai tambah yang praktis sih menurut saya. Tombol One Tap AI itu kan ngasih akses cepat ke fitur kayak DeepSeek, terus ada Image Extender buat naikin resolusi foto, AI Portrait, sama Eraser 2.0. Coba bayangin aja, Anda lagi pengen cepet-cepet hapus objek ganggu di foto liburan, nah Eraser 2.0 ini gampang diakses. Bisa hemat waktu kan? Biasanya butuh buka aplikasi edit lain atau fitur ini adanya di HP yang lebih mahal. Oh, jadi lebih ke kemudahan akses ya? Bukan cuma fitur keren doang. Betul, lebih ke arah situ, memudahkan pakai fitur pintarnya. Oke, dari performa sama fitur pintar, kita geser ke kamera. Buat ngabadiin momen gimana nih kemampuannya? Di belakang, kamera utamanya 50 megapiksel, ada flashnya. Bisa rekam video sampai resolusi 1440p atau 2K itu. Nah, di depan kamera selfie-nya 13 megapiksel. Uniknya, dia punya LED flash sendiri juga loh. Wah, kamera depan ada flash. Jarang juga tuh. Iya.
Dan bisa rekam video 1440p juga. Secara umum sih hasilnya ya cukup mumpuni lah buat kebutuhan sehari-hari. Foto-foto momen, video call, oke lah. Audionya gimana? Udah stereo belum speakernya? Udah stereo, dan katanya disetel sama JBL. Terus support high-res audio juga. Jadi mestinya kualitas suaranya buat nonton atau dengar musik lumayan bagus ya. Tapi ada satu catatan penting nih. Apa tuh catatannya? HP ini nggak punya colokan audio 3,5 mm. Waduh, jadi nggak bisa pakai earphone kabel biasa dong? Iya betul. Buat Anda yang masih setia sama earphone kabel, ini perlu banget jadi pertimbangan. Harus pakai adapter atau earphone wireless. Iya ya, itu bisa jadi deal breaker buat sebagian orang. Oke, nah buat nanggung semua fitur tadi, baterainya gimana? Kuat seharian nggak? Kapasitas baterainya 5160 mAh. Lumayan gede lah ya. Yang lebih menarik lagi itu ngecasnya. Cepet banget, 45 watt. Klaimnya sih bisa ngisi dari 0 sampai 50% itu cuma sekitar 22 menit. Wah, cepet banget. Itu ngebantu banget kalau lagi buru-buru ya. Iya, praktis banget. Terus ada fitur reverse charging juga 10 watt. Jadi, HP ini bisa jadi kayak power bank darurat buat ngecas perangkat lain. Keren juga. Nah sekarang nih, yang paling ditunggu-tunggu. Harganya berapa duit? Oke, harga promo resmi pas launching itu Rp2.469.000 buat varian yang 8GB RAM, 128GB storage. Terus yang 8GB RAM, 256GB storage itu di Rp2.649.000. Itu harga resmi ya, tapi kan biasanya di pasaran suka beda-beda tuh harganya. Gimana pantauannya? Betul banget. Kita cek di beberapa marketplace, harganya emang variatif. Di Blibli misalnya, yang 128GB itu ada yang jual mulai dari sekitar Rp2.419.000. Tapi di toko lain, apalagi yang 256GB, ada juga yang pasang harga sampai nyentuh Rp3 juta. Wah, lumayan jauh ya bedanya. Iya, harga terendah yang kita nemu itu di Shopee sekitar Rp2.255.000 buat yang 128GB, sama sekitar Rp2.799.000 buat yang 256GB. Jadi intinya, ada baiknya Anda cek beberapa toko dulu sebelum beli. Fluktuasi harga ini wajar sih, bisa karena promo toko atau ya timing belinya aja. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih, HP ini nawarin paket yang lumayan ambisius ya kayaknya. Tepat sekali. Anda bisa dapat desain super tipis yang mecahin rekor, kesannya premium gitu ya. Layar AMOLED 144Hz yang enak banget dilihat. Performanya pakai Helio G200, juga seimbang buat kelasnya. Terus ada fitur AI yang gampang diakses. Ngecasnya super cepat, 45 watt, plus tahan cipratan air IP65. Kayak nyoba bawa fitur-fitur kelas atas ke harga menengah gitu ya. Tapi ya itu, komprominya ada di absennya colokan headphone, sama variasi harga pasar yang perlu Anda perhatikan baik-baik. Nah, setelah dengar semua ini ya, dari desainnya yang unik, layar canggih, fitur AI-nya, ketahanannya, baterai ngebut, sampai rentang harganya, pertanyaan buat Anda nih. Waktu milih HP kelas menengah kayak gini, fitur tunggal mana sih yang paling krusial, yang paling nentuin keputusan Anda? Apakah layar yang keren banget, kemudahan AI-nya, ketahanan fisiknya, kecepatan ngecasnya, atau jangan-jangan ada faktor lain yang lebih penting buat Anda? Coba direnungkan.